pagi, Bu. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Ini Pak mau minta waktu Bapak, bagaimana sebentar Bapak ada waktu? Ya, ini Pak, maksud saya mau menanyakan kepada Bapak selaku pimpinan di sekolah ini dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang ada selama ini selaku pimpinan, cara mengambil keputusan atau kebijakan yang Bapak terapkan di sekolah Pak. Baik Bu, dalam mengidentifikasi ataupun menyelesaikan suatu masalah, ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Dalam pertama yaitu mengidentifikasi masalahnya. Identifikasi masalah ini, jika suatu masalah terjadi pada siswa kita melaksanakan, selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kita melaksanakan teori berjenjang naik, bertangga turun. Jadi dari awal dulu, kalau permasalahan itu sesungguhnya di dalam hukum kita harus ditangani oleh wali kelas, maka kita berikan kesempatan kepada wali kelas untuk menyelesaikannya atau mengidentifikasi masalahnya. Ya, jika permasalahan itu sesungguhnya harus ditangani oleh guru BK, maka kita berikan kesempatan kepada guru BK untuk memprosesnya. Demikian juga jika permasalahan itu jenjang nilai yang mereka dapatkan ataupun hukum yang mereka langgar pada posisi pelanggaran yang harus ditangani oleh kekesiswaan juga harus kita berikan. Jadi identifikasi masalah selalu saya berikan. Dan saya ingatkan kepada kawan-kawan, kita dalam memproses harus berdasarkan data dan dokumen. Lalu saya sampaikan bahwa dokumen itu bisa kita lakukan dalam bentuk foto, dalam bentuk rekaman, dan dalam bentuk data-data lain yang bisa mendukung dalam membuatkan keputusan. Seperti itu, Bu. Pak, yang kedua Pak, yang selama ini kan ada kepentingan sama itu bertentangan dengan Pak ya. Jadi kalau ada dilema etika yang Bapak jumpai di dalam kan juga selaku kepala sekolah tadi Pak. Jadi bagaimana Bapak mengambil keputusan atau menjalankan keputusan dalam memilih dua kepentingan yang sama tadi Pak? Oke. Ya, kita tahu bahwa dilema etika itu pengertiannya situasi yang sulit, di mana seorang harus menentukan pilihan yang secara moral keduanya benar, tetapi bertentangan dalam mengambil keputusan, atau yang disebut juga dengan bujukan moral benar plus salah, kan itu ya Bapak Ibu, ya kan? Jadi ini yang perlu kita perhatikan, bahwa dalam pengertian tersebut kita harus mengambil keputusan dalam arti kalau kita nilai moralnya ya, benar-benar, tetapi yakinlah dalam proses kita pengambilan data pasti ada perbedaan. Walaupun sama-sama benar, pasti ada satu sisi dengan data yang kita dapatkan dari rujukan dari bawah tadi, sudah diproses oleh guru-guru kita, juga oleh kesiswaan kita, maka kita dapat data tersebut. Ya, seperti yang baru saja kita proses tadi Bu, kita melihat bahwa kalau pertanyaan yang kita berikan kepada anak tersebut, kita jangan memberikan pertanyaan bahwa yang mereka lakukan itu kita berikan penilaian kepada mereka, bahwa apakah mereka merasa yang mereka lakukan benar atau salah. Jika mereka meyakini bahwa yang mereka lakukan adalah benar, tentu mereka ada alasannya, dan salah tentu ada alasannya. Jika mereka merasa itu adalah salah, maka mereka kita berikan. Jika merasa itu salah, apa langkah yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dari jawaban benar dan salah tersebut, mungkin kita menilai dalam dilema etika ini, kita situasi yang sulit, situasi yang rasa-rasanya ada kesamaan kebenarannya.
Tapi dalam satu sisi kita sebagai pimpinan, berdasarkan data dari guru, kita akan bisa menilai mana dari attitude anak dalam memberikan jawaban, kejujuran di dalam sidang juga di pengadilan, ya Ibu sering melihat itu bahwa dituntut oleh Dewan Hakim niat kejujuran seorang yang tersangka ataupun yang dipraduga tak bersalah itu akan dinilai oleh hakim dari awal dia menjadi kesaksian. Jika dapat kita dilema etika, mana attitude yang lebih baik di antara keduanya? Mungkin di situ Bu dasar kita untuk memberikan penilaian bahwa niat anak ini memang sama-sama benar, tetapi attitude dia lebih baik. Mungkin ada yang lebih baik daripada yang keduanya tersebut. Itulah sebagai dasar kita sebagai pemimpin dalam membuatkan keputusan. Berarti Pak harus sesuai prosedur Pak ya? Iya. Jadi Pak kalau sesuai prosedur apa yang dilakukan selama ini? Ada 5 langkah yang selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan untuk melaksanakan prosedur. Pertama, mengidentifikasi masalah, ya. Kemudian membuat daftar fakta yang relevan.